Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Riyadinata Amronata Negara dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini, saya perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Novita Trisnaditya, Emi Juniati, dan saya sendiri, lalu ada Beatrix Dominika. Di sini kami akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan IPA. Yang pertama yaitu zaman kuno. Pengetahuan yang dikumpulkan pada zaman kuno berasal dari kemampuan mengamati dan membeda-bedakan. Awal dari ilmu pengetahuan alam dimulai pada saat manusia memperhatikan gejala-gejala alam, mencatatnya, dan kemudian mempelajarinya. Pengetahuan yang diperoleh mula-mula terbatas pada hasil pengamatan terhadap gejala alam yang ada, serta dari hasil percobaan. Semua pengetahuan yang diperoleh diterima sebagaimana adanya. Belum ada usaha untuk mencari asal-usul dan sebab akibat dari segala sesuatu. Misalnya dari pengamatan dan pencatatan peredaran matahari. Ahli astronomi Babilonia menetapkan pembagian waktu. Tahun dibagi dalam 12 bulan, minggu dibagi dalam 7 hari, dan hari dalam 24 jam. Selanjutnya, jam dibagi dalam 60 menit dan menit dalam 60 detik. Kemudian satuan 60 ini juga digunakan untuk pengukuran sudut. 60 detik sama dengan 1 menit. 60 menit sama dengan 1 derajat dan 1 lingkaran penuh adalah 360 derajat. Demikian pula ahli Babilonia dapat meramalkan terjadinya gerhana matahari tiap 18 tahun tambah 10 atau 11 hari. Ini terjadi kira-kira 3000 sebelum Masehi. Pada saat manusia memiliki kemampuan menulis, membaca, dan berhitung, maka pengetahuan yang terkumpul dicatat secara tertib dan berlangsung terus-menerus. Pada tahun 2980 sampai 2950 sebelum Masehi, telah dapat dibangun piramid di Mesir untuk menghormati dewa, agar tidak terjadi bahaya banjir di Sungai Nil. Pembangunan piramid itu menunjukkan bahwa pengetahuan teknik pembangunan dan matematika khususnya geometri dari aritmatika telah maju. Sejarah perkembangan IPA pada zaman Yunani kuno. Perkembangan ilmu pengetahuan berkembang pesat pada zaman Yunani. Hal ini disebabkan oleh kemampuan berpikir rasional dari bangsa Yunani. Pada tahap ini, manusia tidak hanya menerima pengetahuan sebagaimana adanya, tetapi secara spekulatif mencoba mencari jawaban tentang asal-usul dan sebab akibat dari segala sesuatu. Beberapa pandangan dan pendapat dari beberapa ahli dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ada Thales 624 sampai 548 sebelum Masehi. Beliau merupakan ahli filsafat dan matematika, pelopor dari segala cabang ilmu. Ia dianggap orang pertama yang mempertanyakan dasar dari alam dan segala isinya. Thales berpendapat bahwa pangkal segala sesuatu adalah air. Dari air asal segala sesuatu, kepada air pula ia akan kembali. Di samping itu, dia juga menyatakan bahwa bintang mengeluarkan cahaya sendiri, sedangkan bulan menerima cahaya dari matahari. Yang kedua, ada Anaximenes 588 sampai 526 sebelum Masehi. Beliau berpendapat bahwa zat dasar adalah udara. Segala zat terjadi dari udara yang merapat dan merenggang. Pendapat ini mungkin dihubungkan dengan kenyataan bahwa manusia itu tergantung kepada pernapasan. Yang ketiga, ada Anaximander 610 sampai 546 sebelum Masehi. Dia berpendapat langit dengan segala isinya itu mengelilingi bumi dan sebenarnya langit yang nampak itu hanya separuhnya. Yang keempat, ada Heraklitos 535 sampai 475 sebelum Masehi. Beliau menyatakan bahwa api adalah asal segala sesuatu, sebab api ini yang menggerakkan sesuatu menghidupkan alam semesta yang berubah-ubah sifatnya di alam proses yang kekal.
Yang kekal hanyalah perubahan, segala sesuatu adalah mengalir. Yang kelima ada Pitagoras, 580 sampai 499 sebelum Masehi. Ia mengemukakan bahwa 4 unsur dasar yaitu bumi, air, udara, dan api. Dalam bidang matematika, beliau menemukan dalil yang terkenal itu yaitu bahwa kuadrat panjang sisi miring sebuah segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang kedua sisi siku-sikunya. Yang keenam ada Empedokles, 495 sampai 435 sebelum Masehi. Beliau menerima 4 unsur dasar menurut Pitagoras dan menyatakan bahwa sifat segala benda terjadi dari pencampuran keempat unsur itu dalam perbandingan yang berbeda. Keempat unsur itu adalah sifat panas, dingin, basah, dan kering. Kering dan dingin membentuk bumi. Panas dan kering unsur pembentuk api. Air dari basah dan dingin. Udara dari basah dan panas. Selain itu, dia juga menyatakan bahwa segala benda yang sejenis akan tarik-menarik, sedang yang berlawanan akan tolak-menolak. Selanjutnya, ada Leukipos dan Demokritos, 460 sampai 370 sebelum Masehi. Dalam mencari unsur dasar dari segala sesuatu, Leukipos dan Demokritos mengemukakan teori atom sebagai berikut. Zat memiliki bangun butir. Segala zat terdiri atas atom yang tidak dapat dibagi, tidak dapat dimusnahkan, dan tidak dapat diubah. Atom-atom dapat berbeda dalam bentuk dan ukurannya. Segala zat berbeda dalam jumlah dan susunan atom. Semua perubahan adalah akibat dari penggabungan dan penguraian atom menurut hukum sebab akibat. Tidak ada masalah kebetulan dan ciptaan, yang ada hanyalah atom dan kehampaan. Kemudian ada Plato, 427 sampai 347 sebelum Masehi. Beliau menyangkal teori atom yang menganggap bahwa kebaikan dan keindahan itu timbul dari sebab akibat Beliau menyangkal teori atom yang menganggap bahwa kebaikan dan keindahan itu timbul dari sebab akibat mekanik. Plato menyatakan bahwa pengetahuan yang benar adalah sejak semula telah ada dalam alam pikiran atau alam ide. Apa yang nampak oleh panca indera hanyalah bayangan belaka. Kemudian ada Aristoteles, 384 sampai 322 sebelum Masehi. Beliau menerima 4 unsur dasar yaitu tanah, udara, air, dan api. Kemudian, beliau menambahkan unsur yang kelima yaitu ether atau quintessentia. Ia menganggap bahwa unsur yang satu dapat berubah menjadi unsur yang lain, kecuali ether yang dapat berubah. Dari air dan tanah yang menjadi masak terjadi garam, biji, dan logam. Emas adalah logam yang tidak mengandung tanah. Logam perak, tembaga, timah putih, dan besi pada dasarnya mengandung banyak tanah. Semua logam akan mengalami proses memasak menjadi logam mulia yaitu emas. Pendapat bahwa unsur berubah menjadi unsur lain inilah yang menjadi dasar dari usaha alkimia untuk mengubah logam biasa menjadi emas. Pendapat Aristoteles yang lain adalah bahwa untuk mencari pengetahuan yang benar adalah dengan jalan pikiran secara deduktif. Berbeda dengan Plato, Aristoteles menyangkal bahwa pengetahuan yang benar itu berasal dari dunia yang gaib, melainkan menghargai pengetahuan yang diperoleh dan dibuktikan dengan panca indera. Pendapat yang terakhir yaitu dari Ptolemeus 127 sampai 151. Dia berpendapat bahwa bumi sebagai pusat jagat raya, bintang dan matahari mengelilingi bumi atau istilahnya disebut dengan geosentrisme. Planet beredar melalui orbitalnya sendiri dan terletak antara bumi dan bintang. Karya Ptolemeus ditulis sekitar tahun 150 dan diberi nama Sintaksis, yang kemudian oleh bangsa Arab dinamakan Almagest yang menjadi ensiklopedia dalam ilmu perbintangan. Pendapat dan pandangan dari Aristoteles serta Ptolemeus
berpengaruh sangat lama, sampai dengan menjelang zaman modern, yaitu sampai zaman Galileo, geosentrisme diganti dengan heliosentrisme atau matahari sebagai pusat jagat raya. Selanjutnya, perkembangan IPA pada abad pertengahan. Zaman abad pertengahan diperkirakan dimulai pada abad ke-5 sampai awal abad ke-17 Masehi. Nah, di sini jadi perkembangan IPA itu ditandai dengan tampilnya para teolog di bidang ilmu pengetahuan. Hal ini menyebabkan aktivitas ilmiah terkait erat dengan aktivitas keagamaan. Ya, jadi ini dikarenakan ciri yang mendasar pada filsafat abad pertengahan ialah filsafat lebih bercorak teosentris. Nah, artinya itu para filsuf dalam periode ini menjadikan filsafat sebagai abdi agama atau filsafat diarahkan pada masalah ketuhanan. Nah, dapat kita lihat pada zaman Bani Umayyah, Islam telah menemukan suatu cara pengamatan astronomi pada abad ke-7 Masehi, dan pada abad ke-8 Masehi telah mendirikan sekolah kedokteran dan astronomi. Nah, di sini Islam juga telah memperluas pengamatannya terhadap ilmu kimia, obat-obatan, ilmu bumi, dan ilmu tumbuh-tumbuhan. Sejarah perkembangan IPA yang terakhir yaitu zaman modern. Perkembangan IPA sejak zaman Yunani hingga abad pertengahan memang sudah banyak, tetapi belum tersusun secara sistematis. Oleh karena itu, di zaman modern ini mulailah dikembangkan metode yang disebut metode eksperimen. Berikut beberapa tokoh yang mempelopori metode eksperimen, yaitu pertama, Roger Bacon tahun 1214 sampai 1294. Ia menyatakan bahwa pada hakikatnya ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang berdasarkan pada kenyataan yang disusun dan dibentuk dari pengalaman, penyelidikan, dan percobaan. Yang kedua, ada pendapat dari Leonardo da Vinci tahun 1452 sampai 1519. Ia menyatakan bahwa percobaan tidak mungkin sesat. Yang tersesat adalah pandangan dan pertimbangan kita. Yang ketiga ada Francis Bacon tahun 1561 sampai 1626. Ia menyatakan bahwa cara berpikir induktif merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai kebenaran. Yang kelima ada Nikolaus Kopernikus tahun 1473 sampai 1543. Ia menjelaskan bahwa matahari adalah pusat dari sistem tata surya. Lalu kemudian mengemukakan juga bahwa bumi mengelilingi matahari, sedangkan bulan mengelilingi bumi. Yang keenam ada Johannes Kepler tahun 1571 sampai 1630. Ia mengemukakan 3 buah hukum tentang peredaran planet mengelilingi matahari sebagai berikut. Yang pertama, orbit dari semua planet berbentuk elips. Yang kedua, dalam waktu yang sama, maka garis penghubung antar planet dan matahari selalu melintas bidang yang luasnya sama. Yang ketiga, pangkat 2 dari waktu yang dibutuhkan sebuah planet untuk mengelilingi matahari adalah sebanding dengan pangkat 3 dari jarak rata-rata planet itu dengan matahari. Yang terakhir ada pendapat dari Galileo Galilei tahun 1546 sampai 1642. Ia menemukan 4 hukum gerak, penemuan tata bulan planet Jupiter, mendukung heliosentrisme dari Kopernikus, dan hukumnya Kepler. Ia juga menegaskan bulan tidak datar, penuh dengan gunung, juga menemukan 4 bulan pada planet Jupiter. Penemuannya ini didasarkan atas
pengamatan dengan teropong bintangnya. Sekian penjelasan materi sejarah perkembangan IPA dari kelompok 3. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.